Pagi. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya diperiksa dulu di bawah mejanya, di bawah kursinya, apakah ada sampah. Jika ada, bisa dibuang terlebih dahulu. Dan kemudian mejanya bisa dirapikan supaya lega. Sudah? Sudah. Ya. Ibu mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa semuanya ya? Alhamdulillah. Sahur semuanya nggak? Iya. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang teks eksplanasi. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak. Apakah hari ini masuk semua atau ada yang absen? Ada yang izin. Oh iya, siapa yang izin? Putri Isma. Oh, kenapa izin? Apakah sakit atau ada keperluan? Belum tahu. Baik, baik, kita lanjut aja ya pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama bisa di scan dulu barcode-nya. Baik, sebelum mengisi barcode yang ada di sini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini apa sih yang terjadi pada gambar tersebut? Banjir, benar. Jadi ini terjadi banjir dan juga banyak banget kayu-kayu yang terseret arus banjir. Ini ada video, anak-anak bisa menyimak video yang ada di depan sini ya. Di scan barcode-nya? Oke. Nah, mungkin bisa diisi dulu di Padlet yang sudah Ibu bagikan. Nah, apa sih yang terjadi pada di sini? Semua rata-rata menjawabnya yaitu berisi video bencana banjir. Benar sekali ya anak. Nah, kemudian yang kalian rasakan saat menonton video tadi itu seperti apa? Sedih. Kenapa bisa sedih? Kenapa? Karena membayangkan gimana kondisi orang-orang yang terdampak bencana tersebut. Iya, benar banget. Tadi itu adalah video terjadinya bencana banjir yang terjadi di negara kita, terutama ini di Indonesia, di Sumatera dan juga di Aceh, yang begitu parah dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan juga merusak rumah-rumah warga, perkampungan, perdesaan yang cukup parah sekali ya. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa sih? Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengungkapkan gagasan atau pendapat tentang fenomena tersebut secara lisan ataupun tertulis. Jadi anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan pendapat tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, baik itu fenomena tentang alam ataupun fenomena sosial. Kemudian peserta didik mampu menyampaikan perasaan simpati, kepedulian atau empati terhadap fenomena yang terjadi. Nah, di sini anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan perasaan simpati dan juga kepedulian terhadap bencana-bencana ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini Ibu mau
membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, bisa diambil satu-satu. Jangan dibuka dulu ya. Dapat nomor berapa kira-kira? Oke, sekarang boleh berkumpul sama temen yang nomornya sama. Satu. Ini mejanya bisa dibuat, nah ya benar, mejanya bisa dibuat melingkar supaya diskusinya menjadi lebih hidup dan juga lebih mudah ya. Di sini ibu berikan lembar kerja buat anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, di sini ada sebuah teks yang judulnya Gempa di Aceh. Nah, anak-anak bisa membaca, dicermati, dan kemudian ada 3 soal yang tertera di LKPD tersebut. Anak-anak bisa menjawab dengan cermat dan juga sama. Oke, jadi Kamu pikir, oh iya. Yang berapa negara hingga mencapai Afrika. Jadi itu tuh Tapi kerusuk berarti ya doa donasi kegiatan kepedulian. Oke, baik, sudah ada semua kelompok ya, sudah mengumpulkan, sudah selesai. Nah, sekarang ibu minta satu kelompok nih untuk membacakan hasil dari jawabannya ke depan. Kelompok 2 deh. Boleh maju. Ya, di sini kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Untuk yang pertama di sini ada pertanyaan tentang bencana alam apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, kita menemukan bahwasanya teks ini itu menjelaskan gempa Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pukul sangat jelas 17.58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km yang mengakibatkan gelombang laut 9 meter dengan kekuatan 9,0 Richter. Sekarang kelompok 1 juga boleh maju untuk membacakan jawabannya. Jadi kami dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban dari hasil diskusi kami. Tuliskan gagasan atau pendapat kelompokmu tentang peristiwa tersebut. Jadi peristiwa ini tuh cukup prihatinkan ya teman-teman. Terjadi yang gempa yang sangat dahsyat hingga di sini juga dijelaskan kerasa sampai apa tadi Mas Gilang? Sampai mana? Sampai pantai timur Afrika. wah, itu sangat-sangat mengerikan ya. Dan apa bentuk simpati atau kepedulian yang dapat kita lakukan terhadap korban bencana? Pertama, kita dapat mengirimkan doa. Ayo, ya. Doa agar teman-teman diberikan ketabahan, kekuatan, terus nanti juga ada rezeki untuk menggantikan hal-hal yang sudah hancur, kemudian diberikan kesehatan juga. Kemudian kita bisa menyisihkan sebagian harta kita melalui donasi. Dan terakhir itu adalah kegiatan kepedulian melalui volunteer ataupun ya KKN dan lain sebagainya. Terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih ya anak-anak yang sudah membacakan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing ke depan. Betul sekali yang terjadi di sini itu adalah gempa di Aceh yang terjadi pada tahun 2004 yang dimana itu benar-benar bencana yang dahsyat sekali sampai terasa ke Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, bahkan sampai Timur Afrika. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, keadaan setelah bencana tersebut terjadi itu benar-benar sangat porak-poranda. Banyak sampah, kemudian banyak kayu dan juga lumpur di mana-mana menutupi jalan, menutupi rumah yang dan juga di sini itu banyak sekali korban jiwa yang
meninggal, luka-luka, banyak orang yang kehilangan keluarganya, harta benda, dan lain sebagainya. Dan tadi anak-anak juga sudah mengungkapkan rasa kepedulian kalian, yaitu tadi ada yang menitipkan doa, kemudian donasi. Itu benar sekali ya. Kalau misalkan terdapat bencana seperti ini, memang kita sebagai manusia kita juga harus memberikan doa, kemudian bantuan kepada korban-korban yang terdampak pada bencana tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita tadi menonton video yang terkait dengan banjir, kemudian kalian sudah mengerjakan LKPD, membaca teks yang berjudul Gempa di Aceh ini. Nah, kalian bisa menyimpulkan, kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang fenomena alam. Kemudian peristiwa. iya, peristiwa nyata. Ada lagi? Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa aja sih? Yang pertama, menjelaskan proses terjadinya sesuatu peristiwa. Nah, seperti yang ada di teks sebelumnya tadi, terdapat proses terjadinya atau rangkaian kejadian tentang peristiwa gempa yang ada di Aceh. Benar ya? Kemudian yang kedua, bersifat faktual atau berdasarkan kenyataan. Jadi peristiwa atau fenomena yang terjadi tadi itu benar-benar terjadi di Indonesia pada tahun berapa tadi? 2004. Betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Jadi pasti ada sebabnya mengapa bencana tersebut terjadi, kemudian terdapat akibat yaitu atau dampak yang terjadi ke alam maupun ke manusia. Gitu. Nah, anak-anak, setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian sudah mampu. Yang pertama, mampu mengungkapkan, menemukan gagasan dan juga mengutarakan pendapat kalian mengenai fenomena yang terjadi tadi, yaitu ada banjir dan juga gempa di Aceh. Kemudian anak-anak tadi juga sudah bisa mengungkapkan kepedulian, simpati, empati kalian terhadap bencana yang terjadi, terhadap korban-korban yang terdampak. Nah, Ibu harap ini bisa menjadi pelajaran atau bekal untuk kalian supaya lebih peka dan juga lebih peduli dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar, dan juga lebih menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Baik. Kemudian minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur-struktur yang ada di teks eksplanasi. Nah, mungkin bisa disiapkan, bisa membaca di buku paket kalian atau bisa mencari di sumber-sumber di internet, bisa browsing-browsing tentang struktur-struktur apa aja yang ada di teks eksplanasi. Kemudian tuliskan di buku kalian strukturnya itu apa saja. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.